Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Atang dengan NPM 2140704013 dari lokal B1. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan level 1 sampai level 4. Pertama, kita dekatkan terlebih dahulu alat di dekat pasien. Selanjutnya, yaitu meminta ibu untuk menekukan kakinya terlebih dahulu sebelum dilakukannya pemeriksaan lepot. Selanjutnya, kita akan melakukan pemeriksaan lepot 1 yang bertujuan untuk menentukan bagian apa yang ada di fundus uteri dan mengukur tinggi fundus uteri. Nah, bagian yang teraba di sini yaitu bagian bokong karena bentuknya lunak dan tidak keras. Selanjutnya yaitu mengukur tinggi fundus uteri dengan menggunakan Medline. Dari fundus uteri ke simfisis kubis. Pada ibu, tinggi fundus uterinya yaitu 32 cm. Selanjutnya yaitu pemeriksaan lepot 2. Tujuannya yaitu menentukan bagian apa yang ada di puka atau puki ibu. Nah, bagian yang teraba di puki ibu yaitu bagian ekstremitas, karena bagian yang teraba adalah bagian kecil dan tidak datar dan tidak keras. Lalu bagian yang teraba di puka ibu yaitu bagian punggung janin, karena yang teraba adalah bagian yang datar, keras, dan memanjang seperti papan. Selanjutnya yaitu pemeriksaan lepot 3, menentukan bagian terendah janin. Nah, bagian yang teraba di sini adalah bagian kepala, karena bagian yang teraba adalah bagian yang keras, bulat, melenting. Selanjutnya yaitu pemeriksaan lepot 4. Tujuannya yaitu menentukan apakah bagian terendah janin sudah masuk ke PAP atau belum. Sebelum melakukan pemeriksaan lepot 4, kita meminta ibu untuk meluruskan kakinya dan posisi kita menghadap ke kaki ibu. Nah, di sini bagian terendah janin sudah masuk ke PAP atau sudah divergen karena kedua tangan saya sudah tidak ketemu. Selanjutnya, kita mendengarkan detak jantung janin dengan menggunakan funduskop, karena bagian puka ibu adalah bagian punggung janin dan bagian terendahnya adalah kepala, maka kita mendengarkan detak jantung janin di puka ibu dan di bawah pusat. Lalu kita dengarkan menghadap ke ibu untuk melihat reaksi ibu sambil meraba lengan ibu untuk membedakan detak jantung janin dengan nadi ibu. Selanjutnya yaitu merapikan pasien dan merapikan alat. Setelah itu, kita lakukan dokumentasi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Atang dengan NPM 2140704013 dari lokal B1. Nah, baik, di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir. Nah, sebelum melakukan pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir, kita harus melepas pakaian bayi terlebih dahulu.
Selanjutnya yaitu pemeriksaan kepala. Dilihat bentuk kepalanya itu simetris atau tidak. Terus diraba ubun-ubunnya itu apakah ada penumpukan cairan atau tidak. Lalu diukur juga lingkar kepalanya, apakah dari frontalis, temporal ke oksipital dan kembali ke frontalis. Untuk lingkar kepala bayi normal yaitu 33 cm sampai 35 cm. Nah, pada bayi tersebut lingkar kepalanya 34 cm. Selanjutnya pemeriksaan pada mata. Matanya dilihat apakah simetris atau tidak, ada juling atau tidak, terus ada tanda infeksi atau tidak. Nah, biasanya jika ibunya ada riwayat IMS itu ada sekret di mata bayi baru lahir. Nah, jika ada sekret itu dibersihkan lalu diberikan obat salep mata. Selanjutnya yaitu pemeriksaan fisik pada hidung. Nah, pada hidung bayi itu dilihat apakah ada lubang hidungnya atau tidak, hidungnya simetris atau tidak, terus ada lendirnya atau tidak. Selanjutnya pemeriksaan telinga. Nah, itu dilihat apakah ada daun telinganya atau tidak, terus ada lubang telinganya atau tidak, apakah juga ada cairan atau tidak. Selanjutnya yaitu pemeriksaan fisik pada mulut. Nah, pada mulut dilihat bibirnya itu sumbing atau tidak, terus warna bibirnya warna kemerah-merahan atau warna biru, terus langit-langit mulutnya apakah itu ada bolongan yang bersambung dengan hidung atau tidak. Terus dilihat juga gusinya tuh bagus atau tidak, terus lidahnya tuh bersih atau enggak. Selanjutnya itu dilihat juga refleks mencarinya tuh bagus atau enggak, terus refleks mengisapnya itu bagus atau tidak. Selanjutnya yaitu pemeriksaan pada leher. Nah, pada leher itu apakah ada pembesaran kelenjar tiroid atau tidak, apakah ada pembesaran kelenjar limfa atau tidak. Selanjutnya itu pemeriksaan bahu, apakah ada trauma bahu atau tidak. Nah, jika bayi itu menangis berarti itu ada tanda dia trauma bahu. Nah, dilihat juga refleks tonic neck-nya. Nah, refleks tonic neck-nya tuh bagus atau enggak. Kalau bagus, biasanya ketika bayi diangkat itu tuh kepalanya akan ikut terangkat. Lalu refleks Moro itu bagus atau enggak. Jika refleks Moronya bagus, ketika bayi dikejutkan ia akan ikut terkejut atau refleks untuk terkejut. Lalu dilihat jari-jarinya lengkap atau enggak, telapak tangannya warna merah kemerahan atau biru. Selanjutnya dilihat refleks genggamnya bagus atau enggak. Terus selanjutnya pemeriksaan dada. Pada dada itu dilihat simetris atau enggak, terus puting susunya tuh lengkap atau enggak, sejajar atau enggak. Terus dilihat juga pernapasannya cekung kah atau tidak. Terus sambil dicek juga suhunya. Normal suhu itu 36,5 sampai 37 derajat Celcius selama 3 sampai 5 menit. Lalu selanjutnya yaitu diperiksa juga denyut jantungnya selama 1 menit. Setelah itu ukur juga lingkar dadanya. Nah, untuk mengukur lingkar dada itu harus sejajar dengan puting susu ke punggung belakang, lalu kembali ke dada. Nah, pada normalnya yaitu 30 sampai 38 cm. Pada bayi tersebut lingkar dadanya yaitu 35 cm. Selanjutnya pemeriksaan abdomen. Nah, pada pemeriksaan abdomen ini diukur juga lingkar perutnya. Lingkar perut pada bayi itu
biasanya normalnya adalah 31 sampai 35 cm. Nah, diukurnya itu dari bawah umbilikus ke punggung belakang lalu ke perut atas. Nah, pada bayi tersebut tingkar perutnya yaitu 35 cm. Selanjutnya dilihat juga tali pusatnya, apakah pada tali pusat bayi itu ada pendarahan atau tidak. Lalu dilihat juga, diraba juga ada nyeri tekan pada perut bayi atau tidak. Terus perutnya buncit atau tidak. Selanjutnya yaitu pada bagian genitalia, apakah ada lubang vaginanya atau tidak, ada lubang uretranya atau tidak, ada klitorisnya atau tidak, sekaligus melihat apakah ada lubang anusnya atau tidak. Selanjutnya pemeriksaan tungkai kaki, apakah jari kakinya itu lengkap atau tidak, telapak kakinya itu merah kemerahan atau berwarna biru. Lalu dilihat juga refleks baby skinnya bagus atau tidak. Nah, jika refleks baby skinnya bagus, itu tuh bayi akan jari-jari kakinya akan mencengkram. Selanjutnya yaitu tonus ototnya. Tonus ototnya bagus atau enggak. Selanjutnya yaitu pemeriksaan punggung bayi. Nah, itu dilihat apakah ada tanda kifosis atau tidak, ada spina bifida atau tidak. Setelah itu kita melakukan pemeriksaan timbang berat badan bayi. Pastikan jarum timbangan berada di angka 0. Nah, pada bayi normal itu berat badannya 2.500 sampai 4.000 gram. Nah, pada bayi tersebut berat badannya yaitu 3.000 gram. Selanjutnya yaitu mengukur panjang bayi. Nah, untuk panjang bayi normalnya yaitu 47 cm sampai 53 cm. Pastikan pengukuran harus sejajar dengan kepala bayi. Nah, panjang bayinya yaitu 51 cm. Setelah pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir, pasangkan kembali pakaian bayi. Baik, itulah tadi pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.